Ya, selamat malam. World Water Forum merupakan pertemuan internasional terbesar yang melibatkan pemangku kepentingan di sektor sumber daya air. Dan World Water Forum yang ke-10 mengusung tema Water for Shared Prosperity diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan serta komitmennya dalam upaya mengatasi tantangan pengelolaan air. Dan sebagai tuan rumah World Water Forum yang ke-10, Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan platform global bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu pengelolaan air. Pemerintah Indonesia mengundang 48 delegasi yang terdiri dari 44 negara dan 4 organisasi internasional seperti PBB, World Bank, IMF, dan juga Uni Eropa untuk hadir dalam World Water Forum di Bali. Dan saat ini telah hadir bersama kami Bapak Endra S. Atmawijaya, selaku staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan juga Lingkungan Kementerian PUPR melalui sambungan Zoom. Pak Endra, selamat malam. Selamat malam Mbak Diana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya, Bapak, ini pasti acaranya padat sekali, di mana World Water Forum ini juga diselenggarakan dalam waktu 8 hari sampai tanggal 25 nanti. Kalau agenda hari ini apa saja Pak yang dibahas Pak dalam World Water Forum ke-10 di Bali ini? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi acara World Water Forum sudah kita mulai dari tanggal 18, kemudian diawali dengan Bali Purification Ceremony, yaitu pemurnian air yang memang sudah menjadi tradisi dan menjadi root dari budaya Bali untuk mensucikan air. Dan saya kira seluruh agama di Indonesia juga memiliki keterikatan yang kuat dengan air sebagai alat untuk mensucikan diri. Jadi saya kira ini satu hal yang baik sebagai sebuah tradisi yang diperkenalkan kepada dunia, dan sekaligus kita juga mengawali World Water Forum dengan doa bersama supaya keseluruhan acara berjalan dengan lancar. Nah, kemudian hari Minggu Pak Presiden sudah hadir dan juga menyambut para tamu, delegasi, partisipan dengan welcome dinner di Garuda Wisnu Kencana. Saya kira performance yang sangat indah dan sangat memukau seluruh dunia. Dan saya kira ini menjadi event to remember untuk seluruh delegasi, tamu dan partisipan tadi, disambut dengan demikian meriah dengan berbagai talent, dengan berbagai penampilan yang luar biasa, dan saya kira ini betul-betul mengagumkan untuk peserta World Water Forum. Kemudian paginya hari Senin dilakukan opening ceremony, itu tentunya ini menjadi satu bukti bahwa Indonesia memang betul-betul diakui oleh dunia, dihargai kepemimpinannya, sehingga ini menjadi satu trust yang harus kita jaga dan juga harus kita buktikan dengan berbagai hasil-hasil yang konkret dalam World Water Forum ke-10 ini. Dan kemudian sesudah acara pembukaan oleh Pak Presiden diikuti dengan KTT, artinya dengan para leaders yang hadir, itu dilakukan pembahasan mengenai air, berbagai isu masalah air, dan juga bagaimana solusi-solusi dari negara-negara yang tadi sudah disebutkan. Secara keseluruhan ada 51 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan pandangannya, kemudian juga memberikan gagasan serta solusi-solusi yang memang sangat dibutuhkan oleh dunia. Dan kita ketahui bahwa dunia pada saat ini, negara-negara di dunia mengalami keterlambatan ataupun gap yang sangat besar dalam pencapaian target SDG, khususnya dalam kaitannya dengan air dan sanitasi. Sehingga ini menjadi PR untuk kita semua negara untuk mempercepat dan supaya akses ke air dan sanitasi yang layak ini bisa dipenuhi untuk semua orang. Nah, ini yang menjadi PR besar sampai 2030. Melalui World Water Forum ini kita diharapkan dapat memberikan jalur-jalur baru untuk mempercepat pencapaian SDG tersebut. Ya, baik. Pak Endra, kemudian kita memulai proses menteri. Silakan dilanjutkan. Ya, sesudahnya kita lakukan ministerial meeting, kemudian parliamentarian meeting, kemudian local and regional government meeting, serta tadi pagi juga sudah kita mulai dengan River Basin
Authority meeting. Jadi memang dari sisi proses politik itu ada 5 kategori selain di kepala negara, kemudian tingkat menteri-menteri, tingkat parlemen. Saya kira Ibu Puan Maharani hari Senin membuka sendiri acara segmen parlemen. Kemudian hari ini Pak Mendagri juga membuka segmen local and regional government. Jadi artinya air dan sanitasi ini menjadi hal yang sangat penting karena pelaksananya adalah pemerintah kota, kabupaten, pemerintah provinsi, dan hari ini dimulai proses pembahasannya di level itu oleh Pak Mendagri. Dan juga terakhir segmen kelima adalah River Basin Authority. Saya kira ini adalah 5 segmen. Di luar itu ada segmen tematik dan ada segmen regional, di mana setiap region ya di dunia, Asia, Pasifik, kemudian Afrika, Eropa, Mediteran, dan Amerika itu memiliki ciri khas tertentu, dan itu juga mengangkat topik-topik yang spesifik, topik-topik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing region. Saya kira itu di luar proses politik, tematik, dan regional, kita juga punya keterlibatan para generasi muda ya, youth ya, tentunya juga masuk ke dalam setiap forum tersebut, ke dalam proses-proses tersebut, sehingga masukan, pandangan, dan juga ide-ide baik ya yang lahir dari para youth itu juga kita tampung, kita akomodasi untuk menjadi pertimbangan para leaders. Iya, Pak Hendra, mengingat bahwa pelaksanaan World Water Forum ke-10 ini mendapatkan banyak sekali apresiasi dari pemimpin-pemimpin dunia dan juga mereka yang berpartisipasi. Bahkan dari World Water Council sendiri menyampaikan bahwa Indonesia tengah menjadi ibu kota air dunia ya, dan juga Bali bahkan disebut sebagai pusat air dunia. Kalau kita melihat dengan posisi Indonesia memang negara kepulauan begitu, bagaimana World Water Forum ke-10 ini bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai tuan rumah atau sebagai pelaksana, Pak Hendra? Ya, tentunya kita sangat berbahagia dengan kepercayaan dunia Indonesia menjadi tuan rumah, dan itu juga bukan hal yang mudah, tapi karena pemerintah RI bersama seluruh stakeholder, asosiasi, akademisi, seluruh elemen yang berkaitan dengan sumber daya air, ini bersatu padu, bergotong royong menyiapkan proses biddingnya sejak 2019, kemudian terpilih tahun 2022, dan kita memulai proses penyiapannya hanya dalam tempo 2 tahun 3 bulan. Jadi ini sangat singkat dibanding persiapan sebelumnya, tapi dengan kerjasama, dengan kolaborasi, dengan komitmen yang kuat dari seluruh aktor di Indonesia, kita berhasil menyiapkan acara World Water Forum ke-10 ini dengan sebaik-baiknya, dan kita juga tentunya tidak ingin mengecewakan para tamu, delegasi, kemudian partisipan yang hadir, dan kita siap juga untuk membahas berbagai isu tersebut. Tentunya ini keuntungan bagi Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk menjadi leader ya, menjadi pimpinan dari proses tadi, proses politik, proses tematik, dan proses regional, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa karena kita bisa memberikan pengaruh ya terhadap setiap kebijakan, program, dan juga inisiatif baru yang dilahirkan dari setiap proses tadi. Ya, kalau kita melihat dari tema yang diangkat dalam World Water Forum kali ini adalah Water Shared Prosperity atau air bagi kemakmuran bersama. Apa yang menjadi latar belakang pengambilan tema ini, Pak? Atau hal krusial apa yang saat ini harus segera diambil bersama di tingkat global? Ya, saya kira dalam situasi dunia yang semakin kompetitif, kemudian juga di berbagai bagian dunia ada konflik ya, kemudian perang dan sebagainya, kita ingin mengangkat kembali pentingnya air untuk kemakmuran, kesejahteraan bersama. Saya kira ini hak dasar bagi setiap individu, setiap warga negara dimanapun berada, karena kalau kita berbicara tentang ketahanan air itu menjadi prasyarat untuk juga kita dunia yang lebih nyaman ya. Saya kira ini satu hal yang penting, bahwa air ini adalah bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga prasyarat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Kita bisa melihat di era pandemi seberapa pentingnya air untuk kesehatan kita.
ya untuk menjaga produktivitas masyarakat untuk hidup dan sebagainya. Kita melihat bahwa pandemi itu juga memberikan bukti bahwa air itu sangat penting. Maka sesudah era pandemi, tema yang tepat dengan berbagai latar belakang tadi adalah untuk kesejahteraan bersama. Kita harus tumbuh bersama, kita harus berbagi, menyelesaikan berbagai masalah di dunia ini dengan kebersamaan. Jadi kolaborasi. Jadi Pak Presiden menekankan sekali kata kunci ini pada saat pembukaan World Water Forum kemarin, bahwa kata kuncinya adalah kolaborasi. Nah, ini kolaborasi dari seluruh dunia yang bisa membuat perbedaan. Jadi make difference dengan kolaborasi, dan Indonesia tentunya juga membutuhkan banyak orang, dunia membutuhkan banyak orang yang tidak hanya sekedar berhenti pada gagasan, bagaimana mentransformasi gagasan itu menjadi aksi nyata. Sehingga kita menjadi yang disebut oleh Presiden World Water Council sebagai water warrior, jadi pejuang air ya, para pejuang air. Jadi kita bekerja untuk masyarakat, kita bekerja untuk dunia yang lebih baik, untuk kesejahteraan yang lebih baik, dan itu diawali dengan hak dasar yang paling penting ya untuk kita semua, yaitu air. Dan itu bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk lingkungan ya, untuk hewan, tanaman, tumbuhan dan sebagainya. Ya, Pak Indra, ini perbincangan semakin menarik sekali, bahkan disampaikan bahwa penyelenggaraan World Water Forum yang ke-10 ini sangat bagus, bahkan jauh berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, dan ada istilah yang disebut sebagai diplomasi factory. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama saya Diana Dwika dan juga Pak Endra S. Atmawijaya, staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan juga Lingkungan Kementerian PUPR yang tersambung melalui sambungan Zoom. Pak Endra, masih tersambung bersama kami? Ya. Ya, Pak Endra, ini dikatakan bahwa pelaksanaan World Water Forum yang ke-10 ini luar biasa karena jauh lebih bagus begitu, banyak sekali terobosan-terobosan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Ini seperti apa, Pak? Dan juga di sini ada yang disebut sebagai diplomasi factory karena ada deklarasi tingkat menteri. Bisa dijelaskan seperti apa, Pak Endra? Iya, jadi hasil akhir dari World Water Forum ke-10 ini adalah Ministerial Declaration, itu yang utama. Jadi kita sangat memperhatikan bagaimana proses yang terjadi dari awal hingga berjalan dan hingga kemarin diadopsi oleh lebih dari 130 negara ya, tepatnya 133 negara termasuk 27 organisasi internasional. Jadi ini adalah sebuah proses yang sangat inklusif yang dimulai dari bulan November ya tahun 2023, kemudian kita mengalami melalui 3 kali pertemuan di UNESCO dengan berbagai negara, dan itu sudah disetujui sebelum Bali itu oleh 80 negara. Jadi ada tambahan sekitar 53 negara dan organisasi internasional sehingga melengkapi keutuhan dari Ministerial Declaration yang diadopsi kemarin. Dan ini yang disebut oleh Presiden World Water Council ya, Bapak Loïc Fauchon, sebagai kemenangan diplomatik Indonesia, karena kita berhasil meyakinkan dunia mengenai butir-butir yang tercantum dalam Ministerial Declaration, yang itu tentunya sangat tidak mudah dengan berbagai tantangan dan berbagai kondisi dan juga keinginan dari setiap negara dan organisasi internasional yang berbeda-beda. Jadi ini yang dianggap sebagai leadership Indonesia, mampu meyakinkan dunia untuk sampai pada satu kesepakatan yang kita sebut dengan Ministerial Declaration tersebut. Ya, ini ada 3 hal ya Pak ya yang menjadi deklarasi menteri begitu ya Pak ya. Pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, mendorong isi pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil, dan juga Hari Danau Sedunia begitu ya, peresmian Hari Danau Sedunia, seperti itu? Ya. Iya, baik. Ini untuk ke Center ya, betul. of... Jadi ada 3 substansi pokok ya yang diusulkan oleh Indonesia dan diterima oleh dunia. Yang pertama itu Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim. Saya kira masalah air dan iklim ini kan semakin erat ya satu sama lain,
sehingga memang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa melihat berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk di Sumbar, kemudian bahkan di negara-negara yang sebetulnya tidak pernah terjadi banjir, di Dubai ya, kemudian juga ada negara yang sudah lama sekali tidak mengalami banjir, di Brazil itu juga sekarang harus banjir. Jadi memang air dan iklim ini punya korelasi yang sangat erat. Apabila kita berbicara soal ketahanan terhadap air dan iklim, tentunya kita harus kaitkan dengan kebencanaan, bagaimana kita bisa mengurangi risiko. Nah ini tentunya Center of Excellence dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama terutama di negara-negara Asia Pasifik dan Afrika yang memang kita bisa sebut sebagai kerjasama selatan-selatan. Jadi Global South-South Cooperation ini melalui Center of Excellence di mana Indonesia akan salah satunya menjadi pusat peningkatan kapasitas negara-negara Asia dan Pasifik dan Afrika dalam hal tadi ketahanan air dan iklim. Dan termasuk di dalamnya kita ingin memperluas dan meningkatkan pusat sabo kita ya, artinya itu yang kita sudah punya di Jogja, itu kita perkuat, kemudian kita kembangkan fungsinya sehingga betul-betul menjadi tempat pembelajaran, tempat untuk melakukan inovasi dan juga untuk tempat belajar bagi banyak negara di dunia, terutama negara-negara selatan tadi. Nah itu yang pertama, Center of Excellence. Yang kedua adalah kita melakukan mainstreaming untuk pengelolaan sumber daya air terpadu untuk pulau-pulau kecil, negara dan pulau-pulau kecil. Dan ini sangat penting karena apa? Banyak negara dan pulau-pulau kecil ini, terutama di Asia Pasifik juga ya, di Pasifik, yang mengalami kesulitan di dalam mengakses air ya. Jadi saya kira negara-negara tersebut harus struggle bukan hanya dalam mencari air tapi juga menghadapi ancaman kenaikan muka air laut. Sehingga ini menjadi perhatian Indonesia kepada negara-negara tersebut yang sangat spesifik, dan Indonesia pun punya kepentingan karena kepulauan kita pun sangat banyak, 17.000. Banyak pulau-pulau kecilnya sampai ke Maluku, di NTT, kemudian di Sumatera ya. Saya kira kita tahu misalkan di Pulau Moa bagaimana masyarakat Maluku, Tenggara Barat Daya ya, itu mencari air itu tidak mudah. Dan tentunya ini bagaimana solusi-solusi yang praktis, solusi teknologi, kemudian bagaimana pembiayaannya itu harus kita mainstream melalui pendekatan tadi, keterpaduan pengelolaan sumber daya air, sehingga ini yang kita angkat di dalam Ministerial Declaration yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita angkat, yang kita promosikan kepada dunia adalah Hari Danau Dunia. Nah, danau ini adalah ekosistem yang unik, ekosistem yang tidak dimiliki oleh semua negara, tapi banyak negara yang memiliki danau ya. Saya kira ini sebagai ekosistem alami tampungan air yang luar biasa perannya untuk biodiversity, untuk penyediaan air baku, untuk pembangkit listrik, bahkan untuk perikanan dan tourism. Banyak negara menggunakan danau sebagai alat untuk mendatangkan devisa. Kita tahu Jepang, Korea, kemudian Swiss ya. Banyak negara-negara di dunia lainnya yang memang mendapat banyak keuntungan, benefit dari keberadaan danau. Tapi kita juga menyaksikan di berbagai negara lainnya danau-danaunya juga menjadi kritis, bahkan terancam hilang ya dari peta dunia. Karena apa? Karena mismanagement, karena kesalahan di dalam pengelolaan danau yang tidak berkelanjutan. Nah tentunya ini menjadi perhatian Indonesia terhadap bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan danau-danau tersebut menjadi tampungan alami yang tetap bertahan sampai anak cucu kita nanti ya. Kita punya banyak danau di Indonesia luar biasa perannya untuk ekosistem, untuk manusia, kemudian untuk kota-kota kita, untuk berbagai keperluan ya. Nah saya kira kita kalau membuat satu bendungan saja sangat mahal, nah ini kita sudah punya tampungan alaminya untuk fungsi-fungsi yang berbeda. Nah ini yang kita angkat ya, menjadi hasil dari Ministerial Declaration yang diadopsi, dan nanti dalam proses selanjutnya kita akan meyakinkan dunia lewat PBB sehingga ini bisa diadopsi menjadi salah satu resolusi PBB. Nah ini tentunya kita akan berjuang lagi sesudah World Water Forum untuk memastikan bahwa Hari Danau Dunia ini bisa ditetapkan melalui forum
Majelis Umum PBB. Iya, Pak Hendra, ini menarik sekali karena mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang arti penting keberadaan danau itu sendiri sebagai tampungan air terbesar begitu ya yang berada di daratan begitu, dan ini adalah hal yang harus dijaga supaya tidak terjadi krisis air di masa yang mendatang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Endra S. Atmawijaya selaku staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR. Baik Pak Endra, ini apa yang menjadi target capaian Pak yang akan menjadi solusi dari isu-isu mitigasi dan juga pengelolaan air di skala global dari World Water Forum ke-10 ini Pak? Iya, saya kira tadi yang saya sampaikan memang Indonesia concern terhadap 3 hal ya yang tadi kami sampaikan ya, tentunya ini menjadi fokus, tapi di luar itu tentunya kita juga melihat bahwa Ministerial Declaration ada aspek-aspek lain yang kita turunkan dari 6 subtema yang dibahas di dalam World Water Forum ke-10. Jadi Ministerial Declaration yang menghasilkan 3 kesepakatan utama itu tentunya merujuk pada kepentingan Indonesia. Tapi juga ada poin-poin lain yang memang itu diturunkan dari 6 subtema yang dibahas tadi. Yang pertama adalah tema Water and Human and Nature ya. Nah ini saya kira pentingnya air untuk manusia dan untuk lingkungan, untuk ekosistem. Kemudian yang kedua, water security. Bagaimana memastikan bahwa air tersedia sepanjang waktu, musim kemarau tidak kekeringan, musim hujan tidak kebanjiran, kemudian juga tidak tercemar. Jadi too little, too much, too dirty. Saya kira water security untuk menjawab isu tersebut. Yang ketiga, water and disaster. Bagaimana bencana-bencana yang terjadi itu bisa kita kurangi, kita mitigasi, kita lakukan langkah-langkah preventif, misalkan dengan membangun infrastruktur ya, jadi infrastruktur yang tahan bencana. Jadi water and disaster itu tema ketiga. Yang keempat adalah water kerjasama air atau hydrodiplomacy ya, water governance and hydrodiplomacy. Nah ini adalah bagaimana kita mengatur sungai-sungai kita, mengatur sumber daya air kita secara terpadu, secara berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah kita lihat di berbagai belahan dunia, masalah air ini menjadi pemicu dari konflik, dan ini digunakan juga untuk untuk mengurangi kekuatan salah satu negara ataupun salah satu wilayah karena prinsip kompetisi. Nah untuk itu kita bahas lewat subtema keempat, dan itu diturunkan juga di dalam Ministerial Declaration. Dan tema kelima adalah tentang pembiayaan, Water Innovative Finance. Jadi bagaimana kita mendapatkan dana-dana untuk membiayai berbagai program, apakah itu infrastruktur ataupun program-program edukasi, capacity building dan sebagainya. Jadi ini membutuhkan dana yang besar. Jadi kita tadi saya sampaikan bahwa di awal bahwa gap antara target SDG dan apa yang kita bisa capai sekarang ini kan sangat besar. Sehingga untuk sampai ke sana ini membutuhkan pembiayaan yang besar, sehingga perlu pembiayaan yang tidak hanya datang dari pemerintah, tapi datang juga dari berbagai kerjasama di tingkat global, lewat lembaga donor, hibah dan sebagainya, sehingga ini menjadi kekuatan baru untuk mempercepat pencapaian target. Kemudian yang keenam, temanya adalah atau subtemanya adalah teknologi dan inovasi ya, innovation and technology. Jadi ini juga sangat penting. Bagaimana tadi di negara-negara yang sulit air, misalkan di Afrika ya, Afrika Barat, Afrika Tengah ya, itu kita tahu bahwa kesulitan air itu adalah bagian dari survival mereka sehari-hari. Jadi mereka harus melakukan destilasi air sehingga itu menjadi air yang layak minum, karena sumber air tanahnya atau underground waternya atau groundwaternya ya, saya kira ini menjadi masalah karena kualitasnya kurang baik sehingga harus dilakukan penyulingan dari laut. Saya kira ini juga satu hal yang dikemukakan ya oleh negara-negara terutama di Mediteran, iya, di Afrika. Pak Endra, ini kita melihat juga teknologi yang menyangkut bagaimana untuk memanfaatkan air untuk
pembangkit listrik ya. Saya kira itu semua Baik. teknologi-teknologi hijau ya Baik. yang kita bahas bersama. Ya, Pak Hendra, ini masih ada 3 hari ke depan dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10. Ini kira-kira apa yang menjadi harapan dalam pelaksanaan 3 hari ke depan, Pak? Singkat saja. Ya saya kira kita berharap semua lancar dan ini tidak sekedar menjadi forum tapi bisa menghasilkan aksi-aksi konkret. Kita tahu bahwa Ministerial Declaration juga ada lampirannya Compendium Project, di mana kita berhasil mengumpulkan 113 proyek ya komitmen proyek yang tentunya ini akan kita follow up dengan nilai komitmen sebesar 9,4 miliar dolar ya. Saya kira ini jumlah yang sangat besar dan tentunya Indonesia mendapatkan banyak benefit dari Compendium Ministerial Declaration. Jadi proyek-proyek baru ini akan kita follow up dan kita laksanakan sesudah forum berakhir ya. Jadi intinya kita tidak ingin ini hanya berhenti pada paperworks, tapi kita ingin lebih maju lagi mentransformasi ide, konsep, gagasan, kebijakan menjadi sesuatu yang lebih konkret dan itu memberikan kontribusi untuk pengurangan gap dari target SDG kita. Iya, Pak Hendra, ini menarik sekali karena tidak hanya mencapai 113 proyek senilai 9,5 miliar US dollar, tapi juga banyak sekali proyek-proyek strategis nasional Indonesia, terutama yang terkait dengan air dipertontonkan dan bisa menjadi ajang pembelajaran bagi negara-negara di dunia. Ini terima kasih banyak atas insight-nya. Semoga sukses pelaksanaan World Water Forum masih 3 hari lagi ke depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Pak Hendra S. Atmawijaya, staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR. Selamat malam, Pak Hendra. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.